Dorothea Puente yang lahir dengan nama Dorothea Helen Gray pada tanggal 9 Januari 1929 di Redlands, California, mengalami masa kecil yang penuh kesulitan. Kehidupannya tidak stabil setelah ayahnya meninggal akibat TBC ketika dia masih berusia 8 tahun dan ibunya, seorang pecandu alkohol, sering kali melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya sebelum meninggal dalam kecelakaan sepeda motor setahun kemudian. Setelah menjadi yatim piatu, Puente dan saudara-saudaranya terpisah dan berpencar ke berbagai tempat, bergantung pada panti asuhan dan rumah kerabat. Saat berusia 16 tahun, Puente memulai perjalanan hidupnya sendiri. Dia berusaha mencari nafkah sebagai pelacur di Olympia, Washington. Keberuntungan datang menghampiri Puente ketika dia menemukan seorang suami, Fred McFall, dan menikah dengannya pada tahun 1945. Namun, pernikahan mereka hanya berlangsung 3 tahun dan menunjukkan adanya masalah dalam rumah tangga mereka. Puente memiliki beberapa anak bersama McFall, tetapi dia tidak membesarkan mereka. Beberapa anaknya dikirim untuk tinggal bersama kerabat dan satu lainnya diadopsi. Pada tahun 1948, McFall meminta cerai dan Puente pergi ke California. Di California, Puente kembali ke kehidupan sebelumnya. Dia terlibat dalam masalah serius pertamanya setelah mencoba mencairkan cek palsu di San Bernardino dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Meskipun seharusnya tinggal untuk menjalani masa percobaannya, Puente memutuskan untuk melarikan diri dari kota karena merasa takut akan konsekuensinya. Setelah itu, Puente pergi ke San Francisco di mana dia menikah dengan suami keduanya, Axel Brand Johansson, pada tahun 1952. Namun, ketidakstabilan tetap menghantuinya, dan pernikahan baru ini dipenuhi dengan pertengkaran akibat kebiasaan minum-minum dan berjudi yang dilakukan Puente. Saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan seks dengan seorang polisi yang menyamar di sebuah rumah bereputasi buruk, suaminya mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Meskipun demikian, pernikahan mereka bertahan hingga tahun 1966. Pernikahan berikutnya dari Puente juga tidak bertahan lama. Dia menikah dengan Roberto Puente pada tahun 1968, tetapi hubungan itu berakhir 16 bulan kemudian. Kemudian, dia menikah dengan Pedro Angel Montalvo, tetapi Montalvo meninggalkannya hanya seminggu setelah mereka menikah. Meskipun adanya bukti yang bertentangan dengan klaimnya, Dorothea Puente tetap percaya bahwa dirinya adalah seorang pengasuh yang kompeten. Pada tahun 1970-an, dia membuka rumah kos pertamanya di Sacramento. Pada era 1970-an, Dorothea Puente dan rumah asramanya dihormati oleh para pekerja sosial karena menerima orang-orang yang dianggap sebagai kasus-kasus sulit oleh masyarakat, seperti pecandu alkohol, pecandu narkoba, orang yang mengalami gangguan jiwa, dan orang tua yang kesulitan. Namun, di balik layar, Puente telah menyusun rencana gelap yang akan mengantarnya pada tindakan pembunuhan. Dia mengalami kegagalan dengan rumah kos pertamanya setelah terbongkar bahwa dia menandatangani namanya sendiri pada cek tunjangan penyewa. Pada tahun 1980-an, dia beralih menjadi pengasuh pribadi, namun di balik penampilan baiknya, dia membius kliennya dan mencuri barang-barang berharga mereka. Pada tahun 1982, Puente bahkan masuk penjara karena tindak pencuriannya. Namun, dia dibebaskan hanya dalam waktu 3 tahun, meskipun seorang psikolog negara telah mendiagnosisnya sebagai penderita skizofrenia tanpa rasa bersalah atau penyesalan, dan menyatakan bahwa dia harus diawasi secara ketat. Tak lama setelah bebas, Puente membuka rumah kosnya yang kedua dan melanjutkan praktik gelapnya. Dia menarik orang bayangan, yaitu orang-orang yang tak memiliki keluarga atau teman dekat dan akhirnya berubah menjadi tunawisma. Banyak dari mereka yang menghilang, tapi tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Bahkan petugas probation yang datang berkunjung menerima penjelasan dari Puente bahwa mereka hanyalah tamu atau teman sementara, bukan penghuni asrama. Kematian pertama yang mencurigakan terjadi pada April 1982 ketika seorang wanita bernama Ruth Monroe berpindah ke rumah Puente. Tak lama kemudian, Monroe meninggal karena overdosis kodein dan acetaminophen. Ketika polisi datang,
Puente dengan cerdik mengatakan bahwa Monroe menderita depresi karena penyakit mematikan suaminya. Dengan keyakinan bahwa itu adalah bunuh diri, pihak berwenang melanjutkan perjalanan. Namun, kisah gelapnya semakin meruncing pada November 1985. Puente menyewa seorang tukang bernama Ismael Flores untuk melakukan pekerjaan di rumahnya. Setelah tugas selesai, Puente meminta Flores membuat kotak berukuran 6 kaki dan bersikeras untuk membawa kotak tersebut ke tempat penyimpanan. Namun, di tengah perjalanan, Puente tiba-tiba meminta Flores untuk berhenti di dekat tepi sungai dan tanpa curiga, Flores menolongnya mendorong kotak tersebut ke dalam air. 3 tahun berlalu sebelum pihak berwenang akhirnya mengidentifikasi mayat yang membusuk di dalam kotak tersebut sebagai salah satu penyewa rumah Dorothea Puente. Pada tahun 1988, kecurigaan pertama kali muncul terhadap Puente ketika salah satu penyewa rumahnya, Alvaro Montoya, menghilang tanpa jejak. Montoya, seorang pria berusia 52 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental dan menjadi tunawisma. Pernah dirujuk ke rumah Dorothea Puente karena reputasinya yang sangat baik dalam menerima orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kali ini, ada seseorang yang memperhatikan Montoya. Judy Moise, seorang konselor penjangkauan, menjadi curiga ketika Montoya menghilang dan dia tidak mempercayai penjelasan Puente bahwa Montoya sedang berlibur. Moise segera memberitahu polisi tentang kecurigaannya dan mereka mendatangi asrama tersebut. Polisi bertemu dengan Dorothea Puente, seorang wanita tua berkacamata besar yang dengan tegas mengulangi ceritanya bahwa Montoya hanya pergi berlibur. Seorang penyewa lain, John Sharp, juga mendukung ceritanya. Namun, saat polisi bersiap untuk pergi, Sharp diam-diam memberikan pesan kepada mereka, mengatakan bahwa Puente membuatnya berbohong. Polisi mencurigai ada yang tidak beres dan kembali untuk menggeledah rumah. Namun, tidak ada yang ditemukan, jadi mereka meminta izin untuk menggali pekarangan. Puente dengan mudah memberi izin dan bahkan menyediakan sekop tambahan. Kemudian, dengan berpura-pura ingin membeli kopi, dia pergi meninggalkan rumah. Saat polisi menggali pekarangan, kebenaran mengejutkan terungkap. Mereka menemukan mayat Leono Carpenter, seorang pria berusia 78 tahun, dan kemudian 6 mayat lainnya. Dorothea Puente telah menghilang dan kini menjadi buronan polisi. Dengan tuduhan atas 9 pembunuhan, Dorothea Puente akhirnya dibawa kembali ke Sacramento untuk dihadapkan pada proses persidangan. Selama perjalanan pulang, dia berusaha keras membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa dulunya dia adalah orang yang baik. Persidangan Dorothea Puente pun menjadi sorotan publik. Dia digambarkan sebagai seorang nenek yang manis atau penjahat manipulatif yang memanfaatkan orang yang lemah. Pengacaranya berargumen bahwa dia mungkin hanya seorang pencuri, bukan pembunuh. Namun, para ahli patologi kesulitan menentukan penyebab kematian dari mayat-mayat yang ditemukan. John O'Mara, jaksa penuntut, memanggil lebih dari 130 saksi untuk memberikan kesaksian. Dia menyatakan bahwa Puente menggunakan obat tidur untuk membius korbannya, membuat mereka mati lemas, dan kemudian menyewa narapidana untuk menguburkan mayat-mayat itu di halaman rumahnya. Dalmen, sebuah obat untuk insomnia, ditemukan di tubuh ketujuh korban yang telah digali. Jaksa penuntut menyebut Puente sebagai salah satu pembunuh wanita paling dingin dan penuh perhitungan yang pernah ada di negara ini. Pada tahun 1993, setelah beberapa hari berunding dan juri menghadapi kesulitan dalam memutuskan, sebagian karena sikapnya yang seperti nenek-nenek, Dorothea Puente akhirnya dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun demikian, beberapa pihak masih menyatakan bahwa aktivitas kejahatan di rumah-rumah asrama seperti milik Puente belum sepenuhnya terungkap. Kathleen Lammers, Direktur Eksekutif California Law Center on Long-Term Care, menyatakan bahwa tidak semua pengelola rumah asrama seperti itu jahat. Tetapi, bisa saja terjadi aktivitas jahat di balik layar. Hingga akhir hayatnya, Dorothea Puente tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan telah merawat para penghuni rumahnya dengan baik. Dia bahkan menyatakan bahwa mereka hanya berada dalam keadaan sehat
saat tinggal di rumahnya dengan mengganti pakaian, mandi, dan makan dengan baik. Dorothea Puente akhirnya meninggal di penjara karena sebab-sebab alamiah pada tanggal 27 Maret tahun 2011 di usia 82 tahun. Kisahnya tentang pembunuhan dan manipulasi ini tetap menyisakan misteri yang tidak akan pernah terlupakan.